Iya, diputar-putar balikan fakta kebenaran nggak boleh. Oh, nggak boleh putar-putar. Berarti kalau yang tertulis di situ sundal tetap sundal gitu Bang ya. Anda ini bahasa apa sih? Sundal tetap sundal. Lah, Bible firman Tuhan itu mana? Bible apa Iya, gimana? nggak tahu. Ya kenapa sundal? Ceritanya apa dulu? Sundal-sundal gitu. Iya, Kenapa harus sudah tadi Abang sundal? bilang kan, Perempuan sundal. Kamu mau bahas tentang perempuan sundal yang bertobat marilah gitu kita maksudnya. marilah kita berapa itu aku nggak bisa baca tulisannya soalnya. Marilah Oh ya, kita ya berapa gitu kan. asumsi dulu ngomong sih bahwa kamu dalil Alkitab. Karena Asumsi. suamiku sedang pergi, ya kan? Ya. Itu kan apa masa tidak tahu ayat itu Bang? Ada Bang. Ya udah Amsal carilah ayatnya. 7, Amsal 7, 18, 19. Coba Bang Marilah Andi kita, bacakan. Katanya nggak boleh marilah, Iya. diputar balik. Coba bacakan Bang Andi. Udah, enggak. marilah Ini kita menikmati ini asmara birahi sampai pagi karena suami tidak ada di rumah ini gitu. anak-anak buahnya Handik ini muridnya sudah tahu saya. Enggak, ini guru saya Pak Indra itu. Oh, makanya gurunya kan. Jadi saya sudah tahu maksud Anda sudah. Guru saya ini. Enggak, tapi kan firman Tuhan Hmm. tidak boleh Udah dibolak-balik ya. kamu ngomong sama murid kamu lah Bang Handit. Sama murid orang tiap hari ketemu. Oh iya, guru ternyata. Tiap hari ketemu kita. It- Kalau mau Udah Pak sama Yosia nanya apa, nanya Pak Indra yang jawab bisa kok itu. enggak nanya aja sama Mahandi gitu, berdua ngobrol cocok kalian berdua itu. Kalau Pak Yosi juga teman kita ini dia juga sedang apa ya? Beliau juga sedang Aduh. mendalami Bible gitu loh. Gitu Pak Indra. Ya kita doakan Pak Yosi sih supaya selekas-lekasnya menyembah kepada Tuhannya Yesus gitu aja sih. Setuju nggak Pak Yosi menyembah Tuhannya Yesus? Amsal 7. Udah, Marilah kita udah memuaskan ngobrol sama birahi hingga pagi hari. kamu ngobrol sama Handik tuh. Amsal 7, 18, 19. Amsal 7 18 betul. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Nah, terus Jangan dihilangkan ada ke situ Dan menikmati bersama-sama menikmati asmara. Ya, ya itu. nah, ya terus apa jadi 19. salah situ? Karena suamiku tidak di rumah. Iya, terus Ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, ini kan firman Tuhan ya. Ini firman Tuhan atau bukan? emang itu firman Tuhan dikatakan di situ. Firman Tuhan itu cerita. Oh, berarti Bible itu cerita, bukan firman Tuhan. Anda nggak harus ngerti dulu Oh, firman itu yang mana. Jadi jadi firman Tuhan itu yang mana, Bro? Firman Tuhan yang mana, Bro? seperti Yohanes 17:3 itu firman Tuhan. Oh, gitu. Kalau yang ini bukan firman Tuhan ya. Ya, kamu nanya sama Handik Ya. aja, jangan tanya sama saya. Saya nggak mau layan ini kamu sama kayak Bang Handik. Bagaimana cara Nggak mau. membedakan yang mana Udah. firman Tuhan dan yang mana bukan firman Tuhan dalam Bible ini? Yang mana ini? Tanya Coba deh Bang Bang Handik Indra aja. jelasin deh. Mbak Bang Handik Indra tahu. jelasin, ya bentar. Bang Indra jelasin aja apa itu tanah, Torah, Ketubim, Neviim. Apakah semua itu firman Tuhan atau tidak? Ya edukasi aja lah Bang Indra, biar jelas gitu loh. Iya, maksudnya Bible itu kalau kalau tidak semuanya firman Tuhan, campur-campur berarti ya tidak kitab suci. Ya, Karena ada campuran. Kalau semuanya firman Tuhan, oke lah kitab suci ya. Gitu loh. Ini kan campuran. Gimana nih? oke itu menurut kamu lah. Menurut saya. Karena memang sih di dalam Bible itu ya perjanjian lama saja nggak semua firman Tuhan loh, nggak semua berasal dari langit gitu loh. Karena ada semacam hadis juga di sana, kisah para nabi, bahasa-bahasa suci. Taurat Musa aja tuh nggak semua firman Tuhan. Sebagaimana diterangkan di situ, penulis kisahnya dan sama gitu kan, bukan Nabi Musa juga ada dua penulis di sana gitu. Jadi memang ini agak dalam sih kalau mau mempelajari ini. Tapi saya rasa Makanya, kalau teman-teman jadi gini, makanya sebentar, kalau sebentar, kurang kalau teman-teman Kristen itu mau mendalami ya bagaimana PL dan PB, saya rasa apa ya lebih dekat kepada Islam gitu loh. Yakin serius kalau mau mendalami secara jujur ya. iya Ya nggak betul Pak itu. Indra? Iya betul, betul Pak Indra, betul.
Saya bingung mau bilang bener apa enggak ini karena saya belum dijawab. Itu Ya gimana? udah gini loh bro, firman Tuhan itu contoh 10 firman Tuh Allah itu yang turun dari yang dia tulis dengan jari Allahnya sendiri itu firman, 10 firman. Dan juga yang lain-lain penciptaan firman menjadikan ini. Ten Commandment itu dijelaskan di Keluaran. Itu di hukum Musa. Berapa persen bro? Kira-kira bro? Ya sih. Enggak, Berapa gini persen? kamu Firman Tuhan dalam Bible. Yang firman Tuhan berapa persen? Aduh, kurang tahu saya berapa persen itu. Jadi nggak jadi sepenuhnya firman Tuhan ya bro. Saya Ya? kasih Campuran ya bro. Saya kasih kamu belajar aja itu. Betul. Belajar Baca, bagus tuh. pahami. Bagus tuh. Iya betul. Belajar aja supaya dapat jawaban semua di situ. Supaya nggak timbul pertanyaan-pertanyaan seperti Bang Handi gitu. Iya, makanya kita bertanya bro, karena kita lagi belajar. Ya udah belajar aja sendiri. Iya, makanya kita tanya. Saya begini, Bible itu kalau tidak semuanya firman Tuhan, yang mana itu loh? Yang mana yang firman Tuhan, mana yang bukan? Ada keterangannya nggak di situ? Ini firman Tuhan yang bukan, ada nggak keterangan? Tandanya apa gitu? Tinta warna apa gitu? Itu bro. Pertanyaan sulit ini. Enggak. Masalahnya itu tadi 18-19 kok ngeri-ngeri sedap juga gitu loh. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Idis. Ya kan? Nah, makanya baca ayatnya supaya Anda pahami. Kalau saya mau jelasin satu-satu nggak bisa. Anda baca aja situ. Anda kan penasaran. Kenapa sampai keluar? Jadi gini loh. Ngeri bro. Kenapa sampai keluar itu kata-kata seperti itu? Anda ngeri. Ya Anda baca, coba baca aja. Anda mau pinter, baca aja. Kan baca jadi pinter kamu nanti. Nggak perlu banyak menanya, terus asal-asal ngomong seakan-akan mengejek gitu kan? Seakan merendahkan. Silakan Anda baca aja gitu. Bro, saya bertanya. Oh iya, cara kamu bertanya itu Bro, saya tetangga tahu. gua itu ini bro. Itu gaya ini, kamu bro, tuh. supir angkot bro. Bro, tetangga gue supir angkot bro. Dia biasa kalau narik itu pagi jam 6, pulang jam maghrib bro. Jam 6 sore bro, maghrib. Itu kalau waktu dia mau narik, dia lagi manasin mobilnya, mobil angkotnya. Tiba-tiba istrinya baca itu nggak jadi narik deh bro. Nggak jadi narik. Nah itu supir angkot ya terserah dia. Ih, marilah kita memang karena suami jam pergi, nggak jadi pergi suaminya bro. Ngeri itu bro. Mau dibaca begitu. Aduh, kamu ini kurang paham, kurang mengerti. Makanya baca, bro. Coba kamu yang baca deh. 18 19 lah kamu baca. 18 19 coba. Kamu yang baca. Dengan suara nyaring ya. Kamu baca aja, kamu Coba pasti baca. pegang situ. Bro, kitabmu loh bro itu bro. Kitabmu bro. Iya, Baca dong bro. Saya, iya. Kenapa dengan kitab saya? Nih bro, ada teman saya lagi bro. Dia kerjanya nelayan bro. Dia biasa nyari malam bro. Kalau ke laut tuh malam. Nanti dia habis sholat isya dia ke laut pakai perahu kecil itu, pakai mesin parut kelapa itu. Nanti pagi subuh dia pulang. Suaminya yang juarkan hasil bro di pasar ikan. Ini kalau dibacakan ayat 18 dan 19 bro. Saya bacakan bro ya. Saya bacakan bro. Dengerin bro. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Ya, terus? Dan bersama-sama menikmati asmara. Ayat 19 ya. Ya, terus? Karena suamiku tidak di rumah. Iya. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Temenku nggak jadi bro nyari ikan bro. Ya udah dia. Nggak jadi bro. Itu kamu tahu cerita tentang apa itu? Ada judulnya kan? Coba kamu baca judulnya. Iya, maksudnya kan begini bro. Kalau sekilas gitu loh Jadi bro. gini bro, dengar makanya baca itu satu perikop. Baca judulnya tentang apa. Jangan Anda pelintir ayat-ayat, Anda tersesat nanti gitu. Saya tidak memelintir, saya membaca. Iya, itu pelintir namanya. Baca 1-2 ayat itu pelintir. Kamu ngerti itu pelintir? Enggak bro, pelintir itu bunyinya Makanya Anda apa? tidak Saya bacakan, paham. bro. Nah, sekarang saya kasih tugas kamu. Kamu baca judulnya apa? Yang gue pertanyakan baca dari dulu. ayat 1-nya sampai habis. Yang gue Habis itu pertanyakan perikop ini itu, loh.
Bang Indra ini kok tahu kalau kapal itu mestinya mesin parut kelapa. Ah, itulah. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Please. Tapi kira-kira Nah, bukan firman Tuhan kata dia, bukan firman Tuhan. Jadi nanti kalau ada Demian kata Demian, Dem ini firman Tuhan bukan gitu kan? Oke, salami lagi saudara kita kembali lagi Muhammad Jia from Pakistan Stay Indonesia. Halo, Oke. assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Brother Muhammad Yus, Zia. brother, brother Yosen, apa Oke. kabar? Fine. Brother Yosen sudah sunnah? Sudah. Sudah sunnah. Ya. Sudah. Kenapa kita sunnah? Kenapa kita sunnah? Ya, sunat itu buat salah satunya kebersihan tubuh, ya. Ya, salah satunya itu kalau orang Yahudi dulu ya ikut perintahnya, aturannya Ibrahim, perjanjiannya Tuhan dengan Ibrahim itu wajib disunat. Itu wajib disunat. Tapi untuk sekarang ini waktu Yesus datang sudah sudah tidak lagi menuju ke situ karena ada perjanjian yang baru. Oke. Saya mau tanya. Mungkin saya persepsi ya, kita sunnah. Kenapa? Jesus sunnah juga, benar? Betul. Betul. Kemarin kita preacher ada di sini, namanya Tito, dan satu preacher ada juga. Cerita di dalam Bible, Old atau New Testament ya, tidak wajib untuk sunnah dan nggak boleh sunnah juga. Bagaimana kamu mau reaksi statement seperti itu? Enggak, di dalam Alkitab enggak ada yang bilang tidak boleh sunat juga, enggak ada kan. Itu mungkin statement dia. Ada Galatia 5 nomor 2, ada. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Dan seterusnya itu dibawanya itu baik bersunat maupun tidak bersunat tidak lagi menjadi kewajiban kita. Jadi sudah merdeka. Ada dari Paulus ya, itu. ya betul. Makanya itu yang dibilang sunat. Tanya sama gurumu ini, Josi. Siap, Guru, siap. Ada. Lanjut, Pak Jia. Jadi udah diambil kesimpulan ya, Pak, menurut Yosi, Bible tidak semuanya firman Tuhan, Bang. Bro Yosi, kita ada masalah dengan ideologi Islam atau tidak? Pak Yosi, apakah kamu ada yang tidak kau sukai dengan ajaran Islam? Bukan saya tidak suka ya, apa ya? Jadi pertanyaan saya aja. Ada yang mana? yang contoh berbohong. Satu. Ya, ajaran Islam nggak boleh berbohong. Iya, yang satu yang saya ini masuk neraka. Masuk neraka? Ya. Yang tidak ada yang mau orang masuk neraka ya sih. Iya. Itu dua sih. Jadi kalau Kristen dijamin masuk surga ya? Iya, jaminnya itu sudah ada. Tetapi ya, Pak Muhammad Jia. Ya, jadi kalau dia masuk Islam, sebentar. Ya saya kasih tahu dulu. Pak Muhammad Jia, jadi Yosi ini kalau dia ke Islam itu takut masuk ke neraka. Tapi kalau di Kristen dijamin masuk surga itu. Oh, oke. Jesus Savior ya? Ya. Yesus say. Oke. Yosni, kita minum alkohol atau tidak? Enggak. Jesus sudah minum alkohol? Persepsi kita? Kasih anggur gitu waktu dia di ini. Bukan Pak, alkohol. Alkohol saya cerita. Jus, buah itu beda, alkohol itu beda, artinya wine. Oh iya. Enggak. Tidak? Yakin?
Iya. Oke. Kita persepsi alkohol itu bagus untuk orang sehat atau tidak? Tergantung buat apa dulu Tergantung. alkohol itu. Iya, Apa yang gantung dokter kebutuhan. cerita medikal? Alkohol yang satu kali minum full glass, wine atau beer atau rum, whiskey, ya kan? Hmm. Whatever ya. Itu satu gelas full atau setengah gelas. Apa persepsi orang medikal di dalam bumi di sini on the earth? Apa yang orang dokter persepsi orang medical dokter mayoritas itu bagus untuk sehat atau tidak? Spesifik aja Pak. Menurut Bang, menurut Yosi, menurut Anda, apakah ada dokter mengatakan alkohol itu baik untuk tubuh manusia? Itu intinya. Yang persepsi mayoritas. Ya, versi mayoritas. Silakan Bang Ya. Yosi. Kalau alkohol itu ya tergantung saya. Tapi kalau untuk minum itu ya nggak bagus sih sebenarnya. Untuk sehat tidak bagus ya. Iya. Oke Alkohol Pak. dari mana dulu? Dari ya, ya, Alkohol yang alkohol dalam Oxford Dictionary Sebenarnya aku tuh kayak nggak mau ini sih, cuman aku lihat ya Dontri kadang tidak bawa pemahaman sekolah tapi bawa pemahaman sendiri seperti yang Bang Zuma katakan, dan itu ya don't free to know just what you're saying, kata si Nugel ya. Artinya tuh ya minimal apa yang Dontri sampaikan itu ada beberapa orang yang mengukuhkan atau ya memvalidasi lah bahwa yang Dontri jelaskan itu bukan pemahaman sendiri gitu. Itu sih Don Free, dan aku berharapnya Don Free itu lebih banyak ngobrol sama Bang Zuma ketimbang sama aku gitu, dan nanti bisa saling menanggapi dengan Bang Zuma gitu. Mungkin gitu sih Don, silakan Gini aja lanjut nih, Don. kalau menurut saya mending mending menjelaskan aja Bang Juma, siapa tahu Bang Don ini hari ini insya Allah dapat hidayah kan, dia kan lagi mencari kebenaran dalam Islam. Mending hatuha aja sama Bang Juma ya nih. Ya sebenarnya sih Don Free tipikal yang menghindari diskusi, setahu aku sih memang. Tapi masalahnya adalah sorry maaf, di sini ada orang. Jadi aku lama-lama gini, Don Free, kamu buat apa sih ikut-ikut di ranah lintas agama ini kalau ternyata kamu sendiri ketika menjelaskan itu tidak mampu mempertanggungjawabkan dengan literatur yang seperti aku bilang gitu, yang divalidasi oleh para scholar. Masih mending kayak gini nih, oh itu dijelaskan sama Burita Wahyu atau Pak Bambang Nusena gitu. Lanjut dulu di sini. Aduh, inilah kekurangan aku kalau buka room pas lagi kerja, jadi akan ada suara noise dari orang lain Bang Zuma. Harapan aku tuh kayak orang mungkin Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Oke, saya mau nanya sama Bang Don Pri aja boleh nih? Monggo Yang jangan silakan, ditanya ke Ade, mending ngejelaskan. Yang enggak, yang ringan-ringan aja gitu. Bang Don Pri, boleh tanya sedikit saja, boleh nggak? Banyak juga nggak apa-apa, Bang. Banyak. Oke. Di Yohanes 12 ayat 1, di situ korelasinya dengan Matius 26 ayat 6 ya. Matius 26 nomor 6. Coba buka Bible dulu deh, buka Alkitab dulu. Ketika Anda buka, ya oke. Ketika Anda buka Yohanes 12 ayat 1, itu pasti di situ ada Matius 26 nomor 6. Ya. Nah, pertanyaan saya gini. Saya tanya begini dulu. Lazarus dengan Simon si Kusta itu adalah oknum yang sama atau oknum yang berbeda? Itu aja dulu. Takutnya saya tuh kayak Edis gitu loh. Lazarus yang di Yohanes 12. Dengan enggak, Lazarus dengan Simon si Kusta itu adalah satu oknum yang sama atau oknum yang berbeda? Itu aja dulu.
Itu bacaan di mana ya? Yang kalau yang Lazarus sama orang kaya ya? Coba Anda buka Matius 26 nomor 6. Saya nggak bisa, nggak bawa itu lagi di jalan saya. Oke, saya bacakan Dibaca. Yohanes. Ya. Ya, Yohanes 12 ayat 1 ya. Ini kan tentang cerita Yesus diminyakin, itu posisi di rumah Lazarus, ya kan? Coba deh cek posisinya di rumah Lazarus. Di Yohanes 12 ayat 1 itu. Nah, ketika saya buka, itu kan korelasinya jelas tuh di Matius 26 nomor 6 juga. Nah, ternyata di Matius 26 nomor 6 itu ternyata di rumah Simon si Kusta. Jadi ini mana yang salah? Yesus itu kan ceritanya lagi diminyakin tuh, lagi diminyakin sama si Maria tuh, diminyakin dimandiin sama diminyakin lah, gitulah. Itu kan 6 hari sebelum Paskah. Nah, kalau di Matius itu posisinya di rumah si Simon si Kusta, makanya saya mau nanya. Simon si Kusta dengan Lazarus itu adalah orang yang sama, oknum yang sama atau oknum yang berbeda? Itu aja. Itu Simon si Kusta yang di Matius berapa ya? Matius 26 nomor 6. Itu korelasinya dengan Yohanes 12 nomor 1. Sebelum jawab Don Free, izin aku sholat dan Bang Kian Santang jagain room aku ya. Nanti diaturin aja gitu. Kalau berisik-berisik sedikit aku minta maaf karena aku lagi di musola. Mohon maaf. Aku sholat dulu. Ya. Lanjut yang lain. Jangan Assalamualaikum. jagain room nih, jagain janda juga nggak masalah bagi saya. Dilanjut Kang Ade. Sudah dibuka belum Matius 26 nomor 6? Atau mau dibacakan sama Boleh dibaca aja. Bang Kian, bisa dibacain nggak Matius 26 nomor 6? Dibuka aja Kang Ade, laptop saya lagi dipakai live. Kang Ade buka aja, bacain. Matius berapa? Matius 26 nomor 6. Ini saya buka aplikasi harus keluar dulu. Ini saya aja bacakan lah. Ini udah kebuka nih. Ketika Yesus Matius. berada di ya. Betania itu di rumah Ya, ya. Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-muridnya gusar dan Udah, berkata, cukup. Berarti itu posisi di rumah Simon si Kusta ya, Kang Kian Santang. "Iya, Ya. Nah, di situ ada kan korelasinya dengan Yohanes 12 ayat 1, pasti di situ ada ya. Coba Yohanes 12 ayat 1 coba buka Bang Kian Santang. Yohanes 12 nomor 1. Itu ceritanya sama, oknumnya berbeda gitu. Ini di rumah siapa gitu loh. Diminyakin ini Yesus ini. Nanti Bang Juma deh yang jawab. Bang Juma juga pasti dijamin nggak bisa jawab ini. Yakin saya. Lanjut Bang Kian Santang. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara orang yang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Nah, itu kan ada dua oknum di situ. Apakah Lazarus dengan Simon si Kusta itu adalah oknum yang sama? Karena ada yang mengatakan dari Kristen yang lain itu adalah oknum yang sama. Ada yang oknum yang berbeda di tempat yang berbeda. Nah, ketika saya benturin dengan si Marta yang si Maria yang minyaki Yesus, itu ada dua peristiwa katanya. Di Simon si Kusta diminyakin, di si Lazarus diminyakin juga. Ada dua lagi. Justru yang lucu Edis itu kejadiannya di rumah Simon si Kusta. Nah, tapi di Yohanes 12-nya itu dia nggak mau tahu, pokoknya itu terjadi di rumah Simon si Kusta aja. Nah, jadi beda-beda gitu loh Bang Don Pri. Ini mana yang betul gitu.
Ya, Nah, silakan. jadi pertanyaannya Bang yang betul, Bang, itu Bang Don, silakan langsung dijawab aja. Saya nanti lihat lagi ya. Maksudnya kalau di Yohanes sih bilang di tempat Lazarus. Kalau di mana tadi? Di Matius 26 ya. Simon di Mm-mm. Itu tidak mungkin dia diminyakin satu kali, hanya satu kali gitu. Tidak mungkin terjadi dua kali. Tapi kalau Anda mempercayai seperti Kristen yang lain, itu dua orang ya yang meminyaki si Marianya itu dua oknum gitu. Ada Maria yang lain lagi ya terserah. Itu kan larinya pasti ke keimanan gitu. Kalau saya kan sukanya cari-cari yang kontradiktif nih. Itu dari zaman bohula gitu kan. Dalam Bible itu gitu kan, saya suka gitu. Banyak sih kalau mau dikupas banyak perbedaan antara Matius dengan Yohanes. Gitu. Mungkin Nah, Bang justru- Juma mau menerangkan, Bang Juma, silakan Bang Juma. Silakan Bang Juma, menurut Bang Juma gimana nih? Yang terkait yang mana itu, Bang? Yohanes 12 nomor 1. Yohanes 12 nomor 1 itu. Iya, itu di rumah Lazarus kan. Tapi di Matius 26 nomor 6 itu terjadi di rumah Simon si Kusta. Mana yang salah, mana yang benar gitu. Nah, itu dia masalahnya. Ini juga pernah aku bahas ini. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati. Nah, kalau data yang satu di Lukas kan? Data di yang satu di Matius 26 nomor 6 coba. Matius 26. Nomor 6. Ya, soalnya saya lagi di jalan nih, Bang. Oke. Nah, ketika Yesus diceritakan di sana berada di Betania, di rumah Simon Kusta, datanglah seorang perempuan kepada yang bawa sebuah buli-buli. Ya, jadi nah inilah kalau ditanya kepada teman Kristen, selalu alasannya penulis ini menuliskan berdasarkan dengan sudut pandang masing-masing katanya. Itu cara mereka untuk kemudian menarasikan bahwasanya apa yang terjadi itu tidak ada kontradiksi, tetapi mereka menulis sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Padahal sebenarnya ceritanya itu sama. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kan gitu datanya. Iya. Sementara di Matius juga ya sama bunyinya. Cuman yang jadi masalah ini di Betania. Mana yang benar sih? Di rumah siapa gitu ya? Iya, di rumahnya Simon. Iya, saya tuh. Di Yohanes di Lazarus. Nah, kalau ada yang mengatakan gini, Bang, ada yang mengatakan bahwa Lazarus dengan Simon si Kusta itu adalah satu oknum yang sama. Ya saya nggak bisa jawab Datanya lagi di kalau mana? memang itu benar gitu. Datanya di Ya, mana? iya makanya. Ya makanya bingung saya gitu loh. Ini sedangkan gitu Bang deh. Don juga nggak bisa menjawab ya tentang ini Bang Don. Iya, nanti dilihat lagi lah. Oke, Kan nggak baru apa-apa jadi Dilihat apanya PR. kan udah dibacakan tadi ayatnya Bang Don. Iya, saya tahu arah pertanyaannya, kontradiksi kan. Nah, Bang Don sendiri meyakini nggak bahwa itu ayat kontradiksi? Kalau yang tertulis sih memang berbeda ya. Tapi Ya udah berarti kontradiksi itu udah jelas. di Alkitab sih banyak yang kayak gitu, tapi sebenarnya lah saya juga bisa cari itu ya, referensi atau penjelasan sebenarnya untuk hal-hal seperti ini. Banyak Iya dalam kok bisa Alkitab. berbeda? Ya kok bisa berbeda gitu Bang Don Pri? Padahal Matius dengan Yohanes itu kan pasti bersama-sama terus kan mengikuti Yesus sebagai muridnya Yesus. Dia pasti kemanapun akan mengikuti Yesus gitu kan. Tidak mungkin sampai terjadi perbedaan cerita seperti itu gitu. Itu menurut saya, logika saya gitu. Tapi kalau pemahaman Bang Don Pri lain ya itu kan kembali lagi ke keimanan akhirnya kan gitu. Itu aja sih. Ya ini udah sore, saya mau mandi dulu. Bang Kian Sandang, Bang Juma, Bang Kuasa Ila, Bang Don Pri, terima kasih. Iya, Bang. Gitu aja ya. Bang Juma sehat selalu.
Kang Juma sehat selalu, semangat. Iya Bang Ade. Iya Bang Ade, Salam. iya Bang Ade. Ayo nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Juma. Kalau terkait dengan ini, ya terkait dengan tradisi internal Kristen itu sebenarnya bisa kita mengetahui bahwasanya Lazarus dan juga Simon itu adalah oknum yang berbeda. Kenapa? Karena ketika diceritakan Simon ini pergi ke Prancis misalnya ya, mendarat dengan kapal di muara Sungai Rhone, itu dia bersama dengan Lazarus dan Maria. Dan dia adalah rasul pertama di Magdalena. Jadi itu tidak bisa kemudian dikatakan bahwasanya Lazarus dan Simon Kusta ini adalah oknum yang sama. Itu jelas berbeda itu. Makanya kalau dikatakan kontradiksi ya memang iya sih. Itulah teman-teman. Kebetulan ini Oke, ada Bang kita Kenzo. sapa ini. Bang Kenzo nih, Kang Kian Santang. Bang Zuma kenalkan Bang Kenzo ini salah satu teman Kristen. Oh iya, salah satu teman Kristen yang pernah jadi Muslim Bang Zuma, lalu memilih untuk murtad kembali karena ada beberapa cerita spiritual. Cuman Bang Kenzo ini termasuk yang ini asik untuk diskusi Bang Zuma. Mungkin Bang Kenzo ada yang ingin ditanyakan sama Bang Zuma, mungkin waktu dan tempat dipersilahkan Bang Kenzo. Tadi kayaknya ada yang mau nanya dulu, sempat kepotong tuh tadi. Oh gitu, ya monggo silahkan. Siapa yang mau nanya? Nggak ada, saya cuma mau ngalihin aja ke Uni, kan Uni udah ada. Oh iya. Nah silakan Bang Kenzo. Bang Kenzo gimana melihat sosok Bang Zuma ini sebagai seorang debater atau apologet Muslim nih? Bang Kenzo sendiri adalah seorang Kristen yang pernah menjadi Islam. Mungkin ada yang ingin dikeluhkan kepada Bang Zuma, ada yang ingin disampaikan sama Bang Zuma. Ini mumpung satu room ini. Pernah satu room sama Bang Zuma nggak? Pernah waktu itu sama Umi, cuman saya ketiduran Bu. Yang ngorok itu ya? Saya ngorok ya Bu ya? Wah, Saya yang masa sih? ngorok. Enggak. Silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Bang Zuma. Mungkin mumpung ada beliau di sini ya. Silahkan Bang Kenzo. Saya cuma pengen nanya apa yang ayat yang nete itu Bang Juma. Lukas 11 nomor 27 itu Bang. Iya. Sebenarnya di situ berbicara nete atau apresiasi seorang wanita Bang? Itu kalau mau dilihat sih apresiasi seorang wanita. Berarti bukannya Yesus tuh nete sama mamanya ya Bang ya? Kalau dia ya, Bang? enggak tertulis. Tapi kalau dikatakan Yesus itu 100% manusia, ya logika mana sih yang ingin menyembunyikan data itu kan gitu ya. Jadi gini Bang. Abang paham, Abang setuju gak kalau ada bayi yang dihukum? Gimana? Maksudnya ada seorang bayi yang nggak menyusui gitu dari kandungnya, menggunakan yang lain gitu. Ada, betul, ada. Kalau ada udah sepakat berarti saya nggak perlu nanya lagi gitu yang lain. Gitu. Berarti bisa juga Yesus ini nggak ditetein sama mamanya gitu. Bisa juga Bang, berarti Bang. Soalnya nggak tertulis juga di situ bahwa Yesus nggak ditete. Jadi semuanya nggak ada yang tertulis sama sekali. Jadi kita nggak bisa bilang juga bahwa Yesus tuh dikasih tete gitu sama mamanya. Saya cuma mau klarifikasi di sini aja Bang. Kalau kita lihat di dalam data yang ada di Lukas 11 itu, dia tidak mengatakan ibunya, tapi dikatakan berbahagialah dia yang memiliki tete yang dihisap ya oleh kamu, kan gitu. Berarti intinya dikatakan Yesus itu sebagai bayi wajar nete. Saya rasa jangankan nete, Yesus itu menikah dan punya anak pun itu wajar. Kenapa? Karena Yesus itu kan 100% manusia. Nanti di konsili baru ditobatkan lagi dan 100% ilahi, kan gitu. Kalau dikatakan Yesus mati, Yesus menikah, Yesus punya anak, ya wajar. Kenapa? Karena dia manusia 100%. Hanya saja masalahnya di sini kita disetting oleh pencipta langit dan bumi, pencipta kita, untuk memahami bahwa yang hak itu hak, yang batil itu pasti terkena
sesuatu yang batil dianggap sebuah hak pasti akan connect di kepala, sehingga teman-teman Kristen itu ketika dikatakan Yesus itu netek, Yesus itu menikah, pasti memberontak gitu loh. Nah, inilah salahnya kalau menuhankan manusia gitu. Padahal kalau dipikir begini Bang, gimana? begini Bang, di situ apakah di kitab ada tertulis bahwa Yesus itu menikah? Kalau menurut saya Bang, seorang yang besar mungkin di zaman itu kalau menikah pasti ada, sudah banyak, sudah heboh gitu ya kan, apa punya istri ini, punya istri ini itu, seperti Daud juga ya kan, istrinya banyak, semua pada tahu gitu. Mungkin ya Bang, ya, ini analogi saya aja Bang, pasti heboh lah. Di sini kan masih blur gitu loh Bang, cuma hanya menduga-duga, tapi secara manusiawi saya yakin gitu loh, kalau kita manusia pasti butuh, tetapi sosok pribadi ini kan dia berbeda dari yang lain gitu loh Bang, sangat berbeda gitu ya kan. Pahami sosok orang yang ini berbeda gitu. Kalau emang dia tahu dia punya anak, pasti adalah istilahnya itu pasti ada. Nah kalau dia nggak kawin tapi dibilang kawin, itu jatuhnya kan udah itu aja sih Bang. Iya, Nah, jadi kalau Anda melihat saudara saya mengatakan tidak ada kok orang yang mengimani dia menikah, tidak ada kehebohan kan gitu. Nah, ini sama kasusnya. Ini sama kasusnya ketika internal Kristen mengatakan ada suara dari langit yang mengatakan inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sekarang kalau hal menikah saja kita katakan pasti heboh, bagaimana dengan suara Tuhan yang datang dari langit? Tiba-tiba di Yerusalem ada menggelegar dengan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani atau bahasa Aramaik yang mengatakan inilah Yesus anakku, pada aku berkenan. Mana ada imam-imam Yahudi, para rabi-rabi Yahudi, tidak ada yang mengimani itu. Makanya Yesus ditangkap dan diadili. Karena apa? Mereka tidak pernah mendengarkan suara dari langit. Jadi itu berita euforia yang ada di internal Kristen aja. Itu pertama. Kedua, kalaupun ada cerita-cerita tentang Yesus menikah, Yesus berumah tangga, Yesus kemudian netek, kira-kira mau nggak gereja pada awal mula itu meloloskan cerita-cerita ini? Ini dulu pertanyaannya. Karena sebelum sampai di Indonesia ajaran Kristen ini, dia masuk di meja dapur seleksi dulu. Konsili-konsili itu adalah musyawarah untuk menentukan Yesus ini manusia atau Yesus ini Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Sebagai orang yang memahami tentang hal ini, harus menyadari bahwasanya sebelum ajaran Kristen itu masuk ke Indonesia, itu melalui beberapa tapisan-tapisan. Ada konsili-konsili sampai hasil konsili itu menghasilkan bunuh-bunuhan. Orang yang tidak sepakat. Gimana? Silakan. Ya, lanjut Bang, biar saya dengar dulu. Ya. Berarti kita harus memahami bahwasanya di tempat Yesus itu lahir berdakwah, tidak ada yang mengimani dan tidak ada yang mengabarkan pernah mendengarkan suara dari langit lalu menunjuk kepada anak bernama Yesus ini bahwa dia adalah anak Tuhan. Gak ada itu, gak ada. Anda boleh geledah kitabnya orang Yahudi, Tanakh, buku-buku apapun itu di antara mereka, Talmud sekalipun, itu tidak ada itu. Tidak mengatakan ada suara dari langit, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Itu nggak ada itu. Oke lah Bang. Kita mungkin kalau berargu masalah suara, nggak ada bukti, nggak ada apa, seperti apa, mungkin jatuhnya nanti nggak bakal ketemu gitu. Setuju ya Bang ya? Iya. Tetapi bagaimana kalau Yesus itu dia lahir dari atas, dia datang dari atas. Nah, sudah ada suara bahwa inilah anakku yang kukasihi, ya kan? Nah, sekarang dia datang dari atas gitu loh, menjelma, inkarnasi menjadi manusia itu. Nah, itu gimana tuh? Kalau seperti itu, kalau dia bilang itu anak
kolerasinya sama ke sana ya. Anak siapa ini? Kan kita harus tahu anak Maria. Oke. Emang benar Allah di dalam keimanan sebelah sana tidak memperanakan. Ya kan, tidak memperanakan Allah itu. Tetapi ngebandingin yang di sana ada perkataan bahwa Yesus itu adalah anak, itu kan ada hubungannya nanti ke sini gitu, yang Bunda Maria itu melahirkan Yesus itu. Siapa bapaknya gitu? Apakah dia Jadi- Allah itu sendiri menjelma menjadi manusia? Oh, nggak mungkin. Atau dia kedudukannya sebagai anak, sebagai manusia? Jadi kita mau ngambilnya yang mana nih, Bang? Mau ngambil yang manusianya, mau ngambil sebagai anak Allah, Ya atau intinya gini atau mau loh. ngambil dia Tuhan itu sendiri, Bang? Lebih Intinya condong gini. kemana gitu? Intinya gini. Kenapa nggak dikembalikan aja ke Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Kenapa nggak ke sana? Kenapa kita harus berasumsi sendiri gitu? Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi sendiri mengatakan di Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala hukummu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kenapa tidak beriman sesuai dengan kesaksian Yesus aja? Kenapa harus beriman sesuai dengan kesaksian orang-orang yang menginginkan ajaran Romawi dan Yunani itu masih langgeng sampai hari ini? Karena Romawi Yunani sebelum Kristen itu ada, mereka sudah mempunyai konsep keyakinan di mana mereka meyakini dewa-dewa mereka itu nusul menjadi manusia. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Begitu Kristen datang, agama mereka hilangkan, agama nenek moyang mereka tinggalkan, mereka semua menjadikan Kristen itu sebagai agama yang sah kekaisaran. Ada apa? Karena konsepnya sama. Siapa yang menyamakan? Adanya orang Yahudi yang kemudian menjajakan Yesus keluar dari Bani Israel. Nah sekarang apakah ajaran Romawi Yunani yang dijadikan sebagai agama sah kekaisaran ini seirama, notnya sama, lantunan dan gelombang suaranya itu sama, di mana Yesus mengajarkan Injil di Bani Israel? Kan tidak. Sampai hari ini Yahudi dan Kristen itu laksana langit dan bumi. Ayo. Ini dulu, kalau saya sih kembalikan kepada Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Itulah yang benar. Yang utusan yang benar itu berapa? Yohanes 17 ayat 3 ya. Yang dia bilang apa? Bahwa kita harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Dan aku ini sebagai utusannya. Di ayat selanjutnya ada juga dia mengatakan bahwa yang lagi berdoa ada yang, saya lupa ayatnya, mungkin satu ayat atau bahwa engkau memberikan namamu kepadaku gitu. Ya kan, nama berarti Yesus. Yesus, namamu yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus itu nama juga Bapa itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus berbicara bahwa namamu engkau berikan kepadaku. Makanya iman Kristiani dia menyembah Yesus, meninggikan Yesus, itu juga meninggikan nama Bapa yang diberikan kepada menyembah Yesus. Menyembah, meninggikan, memuliakan nama itu sama juga menyembah Bapa yang namanya yang dikasih ke Yesus itu. Seperti pada waktu dia ya diangkat ke surga setelah di Yohanes 24 itu sampai 40 lebih, begitu dia terangkat ke surga, pada menyembah gitu loh Bang, gitu. Nah di sini kita kalau lihat pribadinya, manusianya ya nggak bisa disembah. Pribadinya dia manusia Bang, tetapi namanya memuliakan, meninggikan namanya itu Yesus, nama yang diberikan kepada Bapa sendiri, nama Bapa itu sendiri diberikan kepada Yesus itu sendiri. Itulah yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan disitulah kebesaran Bapa itu
benar-benar dimuliakan gitu loh Bang. Nah itulah kenapa Yesus bisa dibilang Tuhan, karena itu nama itu satu-satunya nama yang berkuasa di bawah atas langit, di bawah langit, bahkan di atas langit. Nama itu berkuasa karena itu nama Bapa itu sendiri, namanya Yesus. Saya nggak tahu ya, saya nggak ngerti bahasa. Apakah nama yang di situ itu ada yang dibilang Yahweh lah, Elohim, saya nggak ngerti lah kalau bahasa Masalah itu. Tetapi secara gambar kan kita bisa kena gitu loh, nggak butuh ada seperti musik tafsir yang ribet. Namamu yang kau berikan kepadaku. Itu gimana tuh Bang? Iya, jadi itu iman ya, itu iman, itu tafsir, itu iman. Nah sekarang mari Iman, kita, kalau iman, iya, kalau mari iman kita. nggak salah nggak Bang kalau umat Kristen beriman seperti itu gitu loh Bang? Tidak salah karena itu iman. Kita nggak boleh menyalahkan karena itu iman. Nah sekarang mari kita dudukkan perkara kebenarannya. Karena iman belum tentu benar kan gitu ya. Nah gini, kalau Anda mengatakan Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yesus satu, tidak mungkin kemudian Maria memberikan nama ke penjajah. Itu satu dulu. Abraham itu ketika menerima bahasa Ibrani. Kedua, Yesus menerima firman itu berdasarkan sejarah, dia berbahasa Aramaik. Lalu kenapa berubah menjadi Yesus? Dari mana ke mana itu ada sosnya? Ini adalah ajaran yang kemudian harus ditelaah lebih jauh. Dari mana datangnya kata Zeus, Yesus ini yang ke Yunani-Yunanian. Sementara kalau saya memahami, sabar. Kalau saya memahami nama yang diserahkan Tuhan kepada Yesus itu ya nama Tuhan untuk diajarkan kepada Bani Israel. Siapa nama Tuhannya Bani Israel? Nama itulah yang kemudian Yesus diserahkan ke Yesus untuk dia bawa ke Bani Israel bahwa aku adalah utusan Tuhan Hasem Yotevave kepada kalian. Bukan dikatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Yesus. Bukan begitu maksudnya. Sama seperti saya mengutus anak buah saya misalnya. Kau bawa, sebut nama saya di sana. Bawakan bahwa kamu itu adalah utusanku. Katakan anku, bawa namaku. Kalau ada yang tanya kau itu siapa, terus Bang Suma yang mengutus, jual namaku kepada mereka. Itu bernama Bang Suma. Atau utusan saya itu namanya Lato-Lato, lalu kemudian dia perkenalkan, aku ini Lato-Lato. Ya, aku ini Lato-Lato, aku utusan Bang Suma. Lantas kemudian Lato-Lato ini adalah namanya Bang Suma, bukan begitu. Makanya Yesus ketika dia datang, apa yang disebut? Eli, Hasem, Yotevave, Bapa. Dia pernah menyebut itu, wahai Yesus yang ada di surga. Nggak pernah itu, Bung. Itu cuma iman, tapi nggak apa-apa. Itu iman Anda, kita nggak menyalahkan. Silakan. Ya. Nama juga sebenarnya juga sudah pertama malaikat kepada Maria. Kalau anakmu lahir, oke, nyambung tuh Bang, sampai ke doanya dia sendiri. Kalau dia bilang, namamu yang kau berikan kepada itu udah apa? Kita harus lihat bukan fisiknya ya Bang, bukan fisiknya dia Bang. Maksudnya manusianya. Nah, ya kan kalau nama itu tidak saling berkaitan, bahkan malaikat sendiri yang kasih tahu namanya Yesus. Bahkan Yesus sendiri yang ngomong bahwa namamu lah yang kau berikan kepadaku. Nah, tidak pikir analogi aja seperti apa ya? Kalau namamu yang kau berikan itu gampang sekali gitu, ya kan? Nah, dari dia tidak punya nama, dari dia belum inkarnasi ke atas, nama itu sudah tersandar sampai adanya ending akhirnya itu Yesus doa dia ceritakannya bahwa namanya. Dan kenapa umat Kristiani selalu berdoa dalam nama Yesus itu? Karena apa? Mintalah kepadaku dalam namaku, maka aku akan mengerjakan. Bukan Yesus yang mengerjakan, tetap Bapa. Nama itu yang berotoritas gitu. Otoritas, sangat berotoritas. Yesus sendiri dia ngomong, aku tidak bisa apa-apa selain daripada Bapakku.
Karena benar dia ngomong, dia tidak salah sebagai manusia, sebagai utusan dia. Izin, mohon maaf. Suara aku kedengeran nggak? Ini berisik banget Bang Zuma dan diskusinya nggak kondusif. Gimana kalau pindah ke room lain aja Bang Zuma? Bang Kenzo sama Bang Zumba Bisa WB Mas. buka room. Bang Zuma. Bang Zuma. Bang Zuma. Halo Itu Bang. Bang Juma sinyalnya merah nih. Balok dua lagi. Iya, jadi teman-teman yang ada yang 370 orang, Uni minta maaf. Saya nggak bisa mute. Saya mau matiin ini dulu ya. Saya mau matiin minta tolong untuk pindah ke room lain dulu, Bang Zuma sama Bang Kenzo. Ya, assalamualaikum. Siap. Ya, halo, assalamualaikum Bang Iwan. Yang mau Gak tahu kenapa kerinduan saya akan firman Tuhan itu nggak bisa terpuaskan gitu loh di gereja Katolik. Akhirnya saya belajar sama teman saya kan Kak, belajar sama teman saya dibimbing dia untuk masuk ke komunitas gereja Kristen Pantekosta. Dan puji Tuhan sekali, saya nggak tahu Tuhan kata teman saya sih, Tuhan taruh hatinya di hati saya gitu kan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, dengan mungkin modal nekat kali ya Kak, karena saya belum begitu paham dan apalagi suaminya sangat mampu gitu ya, sangat kaya raya, itu banyak sekarang contohnya. Jadi sebenarnya yang kita bahas itu dua arah ya. Yang pertama, apakah pertengkaran itu sebab poligami atau keimanan seseorang? Yang kedua, larangannya ada nggak sebelum perjanjian baru itu? Gitu. Saya izin sebentar ya teman-teman. Ada yang cari saya ini. Sebentar, 5 menit. Iya, oke. Gini Pak, di Bandung meningkatnya kasus ibu rumah tangga yang kena HIV AIDS. Pertanyaannya gini, kalau misalkan sampai cerai ya, ada ibu-ibu rumah tangga yang HIV AIDS terus rela dipoligami. Kira-kira Bapak mau nggak Pak? Studi kasus ya, jangan yang cantik aja gitu. Pak Najwa mau nggak? Ustadz Alif? Kalau di hukum fikih ya, kalau menikah itu kan arahnya ke hukum fikih kalau di Islam. Di hukum fikih itu, jangankan poligami, istri pertama aja kalau punya penyakit AIDS itu menjadi aib dalam menikah. Jadi siapa yang mau gitu? Jangankan poligami loh ya, istri pertama aja kalau dia punya AIDS, ya itu termasuk aibun nikah, minus dalam menikah gitu loh. Jadi nggak bisa masuk seperti itu sebenarnya. Kalau kita melihat kasus di Bible seumpamanya yang poligami itu bertengkar lah, beginilah. Nah, itu yang dibahas. Itu menunjukkan larangan poligami dari Tuhan atau hanya hak sosialnya saja dalam pertengkaran rumah tangga gitu loh. Karena sekarang yang bahagia banyak sekali. Iya. Tapi di Indonesia mah banyaknya yang muda-muda Pak. Oh iya, kan milih-milih juga Pak, kan yang cowok mampu, punya uang. Pak Naja mungkin berpoligami juga Pak ya? Belum. Mungkin Mas Justin mau nyariin bantu cewek Kristen enggak apa-apa. Belum, tapi mungkin Pak, tapi pasti ya, maksudnya rencana. Kalau ada niat baik, Karena memang setahu saya poligami itu hanya untuk orang kaya ya, orang kere itu rata-rata nggak bisa poligami itu, betul nggak? Iya, ya gini kan syaratnya itu Bang. Kalau di Quran itu kan gini, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
Kalau kamu tidak mampu, maka cukup satu saja, karena akan terjadi kezoliman nanti kalau nggak mampu. Mampu itu dua dalam Quran itu. Yang pertama nafkah, yang kedua kosam. Kosam ini siap adil ya, kalau di rumah istri pertama seminggu, di rumah istri kedua harus seminggu gitu. Jadi kalau nafkah ini termasuk memberi tempat tinggal gitu. Berat juga sih syarat-syaratnya gitu. Kalau maaf kepuasan SEX itu saya nggak sebutkan takut kena ban. Kalau kepuasan itu juga harus bisa diukur adil gitu ya. Iya, itu maksudnya apa? Ya itu Pak, kosam itu artinya membagi ya. Kalau di rumah istri seminggu, yang muda, yang tua juga seminggu. Masalah dalam waktu seminggu itu dia main lato-latonya 3 kali atau apa, itu nanti bab lain seperti itu. Yang penting di rumahnya itu menginap 1 minggu, di rumah yang muda seminggu gitu. Saya pakai bahasa lato-lato aja ya. Wele-wele. Berarti adil itu subjektif ya, antara si suami dengan si istri itu bersepakat adil gitu. Kemarin kamu kok di rumah istri yang itu kok ini sekian hari lebih 1 menit gitu. Ya nggak apa-apa, aku ikhlas. Berarti harus ada kesepakatan gitu ya, supaya keadilan itu bisa diukur. Iya, ridho istri ya, ridho istri intinya itu. Jadi contoh istri yang muda sedang menstruasi ya istilahnya. Istri tua tidak. Jadi nginepnya ya tetap. Masalah nanti ternyata di sini 3 hari, di sana 1 minggu, istrinya ridho, nggak apa-apa. Karena syariat itu diharuskan adil biar tidak menzolimi istrinya gitu loh. Kalau istrinya ridho, ya selesai masalahnya. Itu bagaimana aturan poligami yang seperti yang pernah dibaca di mana itu, Keluaran 21 itu. Keluaran 21 tidak mengatur poligami, Pak. Tapi ada orang yang mempraktekkan poligami. Mempoligami itu iya, tapi secara hukum bahwa poligami itu diakomodir gitu sebagai suatu perintah itu tidak. Tapi memang karena kedegilan hati iya, makanya ada cerai, karena cerai sebenarnya tidak bisa itu. Nah, jadi memang sebelum keselamatan itu dinyatakan secara sempurna dalam Yesus Kristus, manusia itu dipersilahkan menggunakan pilihannya, itu hukum hati nurani. Nah, di situ ada kehendak Tuhan yang seringkali dipaksakan ya. Tuhan tidak bisa dipaksa, tapi manusia seringkali memaksakan suatu kondisi sehingga Tuhan harus campur tangan. Tetapi ada kehendak Tuhan yang sempurna yang tidak menimbulkan permasalahan, sebenarnya sempurna gitu. Nah, poligami adalah termasuk pemaksaan dari manusia itu, dan seringkali harus diselesaikan oleh Tuhan melalui wakilnya atau walinya, yaitu pemimpin bangsa Israel. Contohnya kalau kita lihat bangsa Israel gitu. Lanjut Ustadz Alif. Loh. Bentar, lanjut dulu lah. Oke. Ya udah. Ya, makanya poligami tidak di ini Pak, tidak dianggap sebagai satu ketentuan sejak semula gitu ya, yang mewakili rencana Tuhan atau kehendak Tuhan yang sempurna itu. Makanya dosa poligami, perbuatan poligami yang pertama kali dilakukan itu oleh si Lamekh itu di Kejadian 4, itu keturunan Kain. Lamekh sendiri secara profil manusianya dia adalah pembunuh. Nah, itu menggambarkan bahwa memang poligami itu dilakukan oleh pihak yang oknum yang bermasalah. Nah, kalau seperti Abraham ya kita lihat memang kondisi manusia saat itu kan memang pada kesesatan yang sudah luar biasa ya, seperti zaman Nuh gitu. Nah, Abraham dipanggil dari tengah-tengah bangsa yang seperti itu. Nah, kemudian data di luar Alkitab, data sejarah juga kalau tidak salah waktu itu ada undang-undang yang berlaku ya, kalau tidak salah Hammurabi juga, memang untuk menyambung keturunan menikahi gundik itu secara hukum pemerintah saat itu diperbolehkan. Nah, tapi sekali lagi ini yang bicara Mas Jaskin, secara esensi Allah itu
tidak mewakili rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, makanya di zaman Perjanjian Baru itu ditegaskan baik oleh Yesus Kristus maupun para rasul bahwa poligami itu keniscayaan tidak bisa, tidak baik lah gitu. Lanjut Ustadz Ali. Iya. Oke. Ya, tapi pada prinsipnya gini loh, ketika para nabi terdahulu melakukan poligami, itu kan bukan berarti kesalahan atau perbuatan dosa. Karena justru di situ Tuhan ngasih aturan ya. Ngasih aturan bagaimana caranya berpoligami. Makanya salah satunya kan di ayat yang tadi disebutkan di Kejadian itu. Nah, jadi permasalahannya adalah ketika kepada para pelakunya gitu sekarang kan, bagaimana tentang bisakah dia berlaku adil atau gimana. Bahkan Salomo sendiri kan misal punya 700 istri, punya 300 gundik kalau nggak salah gitu. Berarti kan di situ ada yang dipisahkan. Kalau dalam pandangan Islam ya itu apa ya? Pertama mungkin tidak ada batasan ya. Waktu-waktu itu tidak ada batasan. Ketika itu istri ya biarkan saja. Berarti tidak ada dosa. Yang penting dia adil gitu loh. Nah, kalau Islam itu kan hadirnya dibatasin gitu. Nah, tinggal di situ di dalam kitab sucinya mungkin di kawan-kawan ya ngasih aturan aja batasan-batasan gitu. Bagaimana tentang keadilannya gitu kan. Masalah waktu yang seperti tadi dibahas. Aku nggak fokus sih Ustadz, ini suara noise nggak ini anakku ini? Ya, aman kok Ustadz, aman. Aman ya. Ya kayak gitu ya. Misal Atau ya mau bahas topik lain nggak apa-apa Pak Ustadz. Yang kalau poligami kan topik yang Iya. Udah dibahas tadi. ya. Bahas yang lain aja. Mungkin ada hal-hal baru yang mau digali. nggak tahu tadi suruh ngomongin poligami ya tahu. Iya, saya Gak ngikutin aja apa-apa, tadi. ini kan buka tema baru aja. Tapi poligami itu kan dari tadi dibahas, ini udah selesai. Buat tema baru aja. Intinya tidak dilarang ya. Tapi jelas di Kristen itu nggak boleh. Nah, di Kristen itu nggak ada, memang dilarang, nggak ada tertulis poligami itu boleh. Oleh Musa di kitab Ulangan pun meskipun maksud itu untuk raja kan sebagai teladan untuk rakyatnya. Itu nggak boleh, itu raja-raja sudah diperingatkan di kitab Ulangan itu. Musa udah bahkan memerintahkan agar tidak menikahi istri bangsa kafir, tidak beristri banyak lah kalau tidak salah ya. Bang Justin, maaf ya saya tanya, maaf ya mungkin ini tidak berkenan pertanyaan ini. Yang pernah saya baca, misal Martin Luther itu kan juga dia berpoligami ya. Pasti dia punya dalil dan alasan di kitab itu. Karena tidak ada mungkin ya larangan yang tertulis. Itu gimana itu? Saya baru pernah dengar tuh Martin Luther berpoligami. Tidak ada data sejarah dia berpoligami. Kalau bercerai iya mungkin ya. Kalau poligami enggak sih. Nggak apa-apa kalau ada datanya dibuka aja. Saya udah bisa open cam ini, belum 1000. Ada itu kok datanya, ada. Bisa mungkin Ustadz Alif yang bisa bukain. Berarti kalau seperti itu ya saya nggak bisa mengatakan, tapi itu salah. Ya artinya pernah sih saya baca beberapa literatur bahwa memang dia berpoligami. Tapi kan saya bilang kembali ya bahwa cuman kan kawan-kawan yang lain biasanya menjawab ya itu yang tidak kami ikuti, yang dari hal itunya gitu loh, yang tidak kami ikuti gitu. Aku harus nyari data masa sih. Ya kan kita Tapi itulah di tataran ini hukum ya. Kita nggak bisa di tataran oknumnya, Pak. Itu. Kalau baca di tataran oknumnya akan debatable dan sangat subjektif. Tapi kalau kita bicara lintas iman ini kan bicara objektivitas dalil, aturan iman dan seterusnya. Kalau memang jelas poligami itu sudah tercantum ya eksplisit di kitab suci, terutama di Perjanjian Baru bahwa itu tidak boleh. Bercerai pun boleh bercerai hanya karena zina. Kalaupun
mau menikah lagi itu menunggu suami atau pasangan tersebut tuh meninggal baru sah dia. Tapi kalau dia menikah lagi dia masuk dalam perzinahan. Jadi hal seperti itu sudah menjadi pengetahuan umum, aturan mendasar. Iya, jadi kalau pada prakteknya ada yang jangankan Martin Luther lah, banyak orang Kristen sekarang masih kawin cerai nikah lagi. Di keluarga saya juga ada. Ya, dan saya sudah Iya. ingatkan mereka kalau kamu seperti itu hidup dalam perzinahan. Saya nggak peduli Bapak meskipun dia pendeta kakak juga saya ada, bilang kamu Mas dalam Justin. perzinahan. Kenapa? Bapak pendeta yang apa ya, yang nikah di luar itu ya dengan istri keduanya itu juga ada, tapi saya mandangnya itu oknum sih gitu. Iya, itu oknum. Ya, saya kan sudah contohkan di keluarga saya. Itu juga sama seperti itu. Saya ingatkan kok, ya kamu mau berlindung di balik aturan pemerintah boleh, mau bersilat lidah. Bahkan ada ya tokoh politik ya Kristen yang sering disebut-sebut namanya ya, kalau menjadi gubernur misalnya bercerai menikah lagi itu salah itu Pak. Itu secara aturan, secara prinsip Alkitab dia berzina. Nah, tapi tetap saja ada oknum pendeta memberkati. Nah, itu kebobrokan dari moralitas yang dibenci, yang sangat dilawan oleh Prinsip Tuhan. kitab suci lah ya. Tapi ada yang seperti itu. Ya kita tegas mengatakan kalau dia hidup dalam perzinahan, mau pernikahannya itu sah secara negara itu urusan lain. Negara. Ini kan kita bicara ranah Iman. keimanan gitu ya, pewahyuan Tuhan terhadap umatnya. Itu sih. Tapi Mas Jatin, apa? Kan tidak poligami itu kan tidak langsung tertulis tidak boleh poligami kan ya, ayat larangannya itu. Tapi ketika Beristri satu, menikah, iya, beristri satu itu menjadi satu daging kan gitu toh. Kalau saya lihat di ayat itu tidak ada maksudnya itu ketika sudah beristri satu tidak diperbolehkan beristri lagi, itu tidak bilang gitu ayatnya. Berarti pemahaman Mas ya, itu ya. Ya itu kan sudah konsekuensi logis Pak. Ketika kita kan tidak seluruh hal itu misalnya begini, jangan makan racun. Nah tentu saja kita tahu bahwa racun itu berbahaya. Nah itu suatu hal yang sangat logis. Nah, tidak semuanya harus dijelaskan, tapi nyatanya memang tidak. Yang diperintahkan adalah satu pasangan, satu istri, satu pasangan, satu istri, satu suami. Dan bercerai pun tidak boleh bukan karena zina. Itu bercerai hanya karena maut. Kalau mau menikah lagi itu setelah pasangannya meninggal. Situ kita bisa simpulkan bahwa oh ya tidak boleh poligami. Berarti kan kesimpulan kalau baca ayatnya itu tidak berkata dilarang nikah dua gitu. Kalau di kita kan jelas Pak ya, fangkihu matobalakum minan nisa. Sebentar Pak, sudah saya selesaikan. Aduh. Memang tidak dikatakan, tapi kalau kita melakukan poligami melanggar perintah itu sami mawon. Fokusnya kan bukan masalah dikatakan atau tidak dikatakan, tapi memahami apa yang tertulis dan melakukannya itu. Iya, kalau di Islam itu jelas lanjut Pak. ya. Tadi ayat apa yang mau dibacakan? Kalau di Islam itu kan fangkihu matobalakum, fangkihu nikahilah ma wanita toba yang baik lakum untuk kalian, minanisa dari kalangan perempuan, masna 2, wasulasa atau 3, waruba atau 4. Sehingga dulu ketika sahabat Ghailan As-Saqafi yang awalnya punya istri 10 waktu dia Yahudi atau Nasrani, saya lupa itu ya, dia Yahudi atau Nasrani, antara dua itu. Kemudian ketika masuk Islam, lalu Rasulullah mengatakan amsik arba'an wa farik sairohunna. Kamu pilih 4 dan ceraikan yang 6. Gitu. Sehingga kalau saya pahami di dalam Bible tentang pelafatan ya, perkataan larangan poligami secara tegas belum saya temukan. Tapi kalau pemahaman kesimpulan yang disampaikan Pak Justin mengarah ke ayat itu, ya oke lah kalau seperti itu. Lanjut Ustaz Alif. Ya kan, lanjut jangan aja dulu. membunuh. Berdua dulu lanjut. Jangan membunuh di hukum Taurat tuh ada.
kita bisa kita bisa artikan itu dengan tepat gitu, tanpa harus menuntut adanya penjelasan detail. Jangan membunuh artinya ya sama saja jangan menusukkan pisau ke perut seseorang tanpa alasan tertentu misalnya. Itu kan silogisme yang tidak perlu harus kita bangun dengan premis-premis yang terlalu banyak, Pak. Itu kan itu ketika diperintahkan ya beristri satu, bersuami satu saja, yaitu artinya tidak boleh banyak gitu, Pak. Tidak harus dikatakan lengkap. Itu berbunyi suami satu saja loh, beristri satu saja, gak ada sajanya di sana. Dia cuma ketika menikah dengan istri satu ya, itu maka akan menjadi satu daging gitu aja bunyinya. Coba kita bedah ayatnya deh. Saya lagi berkendaraan bawa mobil. Mungkin ada teman-teman Kristen bisa naik, bisa bantu nih, siapa yang punya kompetensi menjelaskan. Itu yang mengenai, kalau nggak salah itu yang berkaitan khusus untuk pelayan Tuhan gitu loh ya, kalau nggak salah pelayan gereja itu yang memang tidak boleh. Itu kan. Dan firman-Nya di Matius 19 ayat 5 ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kalau kita lihat sini, kalimat ini diuraikan oleh, bukan diuraikan ya, disinggung oleh Rasul Paulus ya, di Efesus 5 ya. Kita lihat Efesus 5 ayat 31 dan 32 ya. Di sini Rasul Paulus berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi Rasul Paulus juga mengutip apa yang Tuhan Yesus kutip ya dari Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu kenapa sini tiba-tiba dengar pernyataan Rasul Paulus di sini di ayat selanjutnya ya 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa hubungan Allah kita dengan Allah hubungan kasih. Tidak akan menceraikan istri kita. Jangankan menceraikan istri kita tidak akan selingkuh. Karena gambaran paling kecil hubungan antara Allah dan manusia itu gambaran itu di dalam hubungan rumah tangga suami istri. Di dalam perjanjian lama, ketika manusia, umatnya menyembah Allah lain, itu dikatakan bersinah, berbuat cabul, berselingkuh. Makanya Allah Israel itu Allah cemburu. Kenapa Allah cemburu? Karena ada kasih. Kalau tidak ada kasih, tidak ada cemburu. Nah, gambaran tentang rumah tangga ini kekristenan itu gambaran hubungan Allah dengan manusia. Kenapa Paulus berkata di sini? Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus jemaat. Hubungan Kristus dengan jemaat ini sebenarnya bagaimana? Kita ini mempelai Kristus. Kenapa kita anak-anak Allah? Karena kita mempelai Kristus. Allah adalah Bapa. Yang dipanggil Kristus Bapanya, kita ini anak-anaknya, kita anaknya di dalam Kristus. Jadi bagaimana kita anaknya orang Kristen, anaknya umat Allah di dalam Kristus, Tuhan harus ceraikan, lalu mengambil bangsa, lalu mengambil makhluk lain yang bukan manusia. Misalnya contohnya, kita di dalam Allah, kita kan sebagai anak di dalam Allah, ya kan? Kenapa kita bisa posisi kita sebagai anak? Karena kita pengantin Kristus. Nah, manusia yang diciptakan Allah ini, sekarang Allah mengutus anaknya untuk menikahi manusia ini supaya manusia menjadi anak Allah. Menantunya, istilah di kita menantunya. Nah, bagaimana kalau sekarang anak Allah datang untuk apa? Untuk menikahi misalnya
kita baca ya, Efesus 5. Ya, Kasih saudara, Kristus aduh. adalah dasar hidup suami istri. Saya ada yang nelpon saya. Memang cerai itu memang nggak boleh. Bentar, Bang. Bentar, Bang. Gimana, Bang Opi? Saudara Opi? Saya masih ada yang nelpon ini. Saya turun dulu ya. Lanjut Mas Andre. Oh, iya. Aku yang nyimak dari tadi nggak bisa ngobrol bareng anak. Ya wis, oke. Lanjut. Aku Jadi kalau nulis, maaf ya. dalam perumpamaan yang Rasul Paulus gambarkan ini, memang tidak boleh ada perceraian dalam kekristenan, apalagi poligami. Memang tidak boleh. Ya itu loh Bang Rantai, maksudnya pada intinya di awal itu sejarah poligami itu memang tercatat dan ada gitu loh ya, dari para nabi gitu. Ada. Kalau nggak salah itu larangan poligami di kitab Anda itu yang tertulis untuk para pelayan jemaat kalau nggak salah ya, nanti koreksi itu. Saya lupa di ayat mana gitu. Tapi kalau memang ini dari tadi juga udah nggak asik menarik untuk dibahas karena udah ada tadi katanya udah selesai, ya kita cukupkan nggak Ya apa-apa. mendingan buat tema baru aja. Ini kan tadi udah dibahas. Soalnya Mbak Noni kayaknya nggak asik dengerin ini. Ya. Jadi intinya begitu teman-teman ya. Di dalam Kristen apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu. Tetapi kenapa harus ada perceraian? Musa harus mengadakan surat cerai itu karena ketegaran hati. Nah sekarang pertanyaan kepada kita mau mengikuti Tuhan atau mengikuti ketegaran hati kita? Nah itu pertanyaannya. Kalau mau mengikuti Tuhan Yesus, ketegaran hati kita itu ditinggalkan begitu. Jadi tidak ada perceraian dalam Kristen. Zaman Musa ada perceraian, Bang? Ada, karena ketegaran hati manusia. Musa mengeluarkan surat cerai. Maksudnya karena ketegaran hatimu itu gimana ya? Iya, karena apanya dinamanya ya? Karena boleh dibilang karena salah. Ketika iya begitu, tidak sesuai dengan kehendak Allah itu. Makanya Tuhan Yesus katakan, tidakkah kamu dengar, bukankah Dia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu daging? Begitu. Bagaimana kalau sebentar ketika Kristus menjemput pengantinnya, lalu Dia ceraikan pengantinnya yang manusia, yang Dia akan jemput masuk surga itu apa? Apa namanya? Sapi perah. Itu kan tidak bisa. Bahkan tidak bisa untuk menjadi pengantin. Waalaikumsalam. Habis ini teman-teman buat topik baru aja ya. Maksudnya nanti habis ini buat ini soalnya dari tadi dibahas dari tadi sore. Aku ngajak tutup Bang Rantai menyambut lagi. Pendek, poligami itu zina. Nah, saya menyimpulkan. Saya sudah sampai kepada kesimpulan kan, supaya tahu. Kesimpulannya memang tidak boleh. Intinya begitu. Tuhan menjemput mempelainya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita menyatu dengan Kristus di situ sebagai anak Allah. Nggak bolehnya itu dari dulu atau semenjak Yesus? Dia sejak dari dulu seharusnya. Yesus kan katakan, nggak boleh gitu lah. Tidakkah kamu baca? Dengar ya. Kita baca ya Markus 10 ayat 7 ya. Iya mau diudahin tapi bersambung ya, terus kalimatnya. Tema baru aja ini dibahas nanti nggak habis nanti. Gitu. Tadi udah sepakat. Iya supaya tahu saja. Nah tadi saya nak dengarkan, sorry saya nak dengar tadi. Saya keluar tadi mungkin 5 menit lebih ya. Tetapi saya cuma makanya karena saya tidak mendengar, saya cuma menegaskan. Memang Tuhan tidak mengajarkan poligami dan kawin cerai, Tuhan tidak ajarkan itu. Tapi manusia kan ketegaran hati manusia itu. Jadi begitu. Tuhan itu gini loh Bang. Tuhan itu membolehkan poligami, memang melarang cerai, namun karena perilaku manusia ngasih solusi bagaimana perceraian itu gitu loh. Di kitab sebelumnya tidak membolehkan. Tuhan tidak membolehkan, tetapi karena ketegaran hati orang mau cerai, mau poligami, itu ketegaran hati manusia. Mengikuti kemaunya sendiri begitu, maunya ikut maunya sendiri. Halo, shalom. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan. Shalom, iya.
Ya, aku sebentar Shalom, aja sih. shalom. Di dalam Alkitab kita memang tidak tertulis mengenai jangan namanya poligami ya. Tetapi kalau kita melihat dari rujukan 10 perintah, perintah ke-9 jangan mengingini hak sesamamu dan yang 10 juga. Nah, di sini kan dinyatakan bahwa kekristenan memang tidak boleh yang namanya Nggak berpoligami. nyambung Mbak Mina kalau ke 10 Dengarin dulu, perintah mah. dengar dulu. Jadi ketika para Yahudi dulu yang tidak sesuai dengan hukum Allah, dia akan melakukan itu. Seperti apa? Memang betul di zaman Musa ada yang meminta poligami. Bahkan jangankan poligami, cerai juga ada. Bahkan nikah turun ranjang. Ketika kakaknya meninggal, dia yang akan mewarisi istrinya dan anak-anaknya, itu ada. Tetapi apakah itu yang dimau Tuhan? Tidak. Kalau kita baca di ketika kejadian itu berapa banyak orang yang berpoligami, berapa banyak orang yang melakukan kenajisan. Makanya kenapa dengan gambaran Nuh dengan istrinya, dan bukan istri-istrinya Nuh ya, tidak. Nuh dan istrinya dan keluarganya, anak-anaknya, itu adalah sebagai gambaran bahwa keluarga itu memang satu pria, satu wanita. Apalagi gambarannya teman-teman. Gambarannya adalah ketika Abraham mengatakan kalau istrinya itu sudah tua dan mandul di usia 90 tahun. Bagaimana mungkin bisa mempunyai anak? Tetapi kata Sarah apa? Nikahilah gundikmu. Maka kamu akan mungkin menurut Allah seperti itu kita dapatkan keturunan. Tetapi apa kata Allah? Allah tidak menyatakan iya betul kamu menikahi gundikmu maka kamu mendapatkan keturunan. Tidak. Allah mengatakan tidak, dari Sarah lah engkau memiliki keturunan. Itu jelas Pak Alif. Jadi gambaran yang seperti itu yang kita lihat memang tidak tertulis, tapi gambarannya seperti itu. Lalu apalagi sih Ini, Mina? bentar, Daud Mina, bentar. kan tadi sudah bahas tadi sudah bahas tentang Daud dan Salomo ya. Daud dihukum oleh Allah dengan hukuman itu disampaikan melalui Nabi Nathan. Apa hukumannya Mina? Anak-anak Daud juga melakukan hal yang sama seperti yang Daud lakukan. Jadi istri-istri Daud itu dinikahi, bahkan dicabuli oleh anaknya Daud. Itu konsekuensinya karena dosa, maka juga akan berujung pada dosa. Lalu Salomo bagaimana sih Mina dengan ribuan gundik dan segala macam? Salomo jatuh, runtuhnya kerajaannya Salomo. Emang karena Begitu ya, poligami? Pak? Tentu poligami, karena poligami. Jelas. Mana ayatnya? Ada nggak? Jelas. Kamu bisa baca dari raja-raja Daud. Nabi Nathan sudah mengatakan begini. Ketika kamu mengambil istri orang, dia punya istri ya, Daud ya, dia punya istri, dia mengambil istri orang. Nabi Nathan memberikan perumpamaan seperti ini. Kamu punyai rakyatmu satu memiliki kebun, ya kan? Kebun dan domba. Lalu kemudian kata Nabi Nathan, ada lagi tetanggamu satunya lagi, dia memiliki domba yang sama. Nah, domba yang sama tetapi yang si pemilik A ini menyatakan domba itu bagus ya, boleh nggak aku ambil dengan paksa? Apa kata Daud? Siapa yang melakukan itu? Dia telah berzina di depan Allah. Dia tidak melakukan yang sesuai dengan Allah mau. Kata Daud seperti itu. Apa kata Nabi Nathan? Itulah kamu. Kamu udah memiliki banyak istri, tapi kamu mengambil istri orang.